Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimulakan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak bosan-bosannya kita untuk selalu meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebaik-baik bekal di akhirat kelak ialah takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian karena sebaik bekal ialah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Salah satu cara kita dalam berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran agar kita bisa meraih petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan janganlah kita berpaling darinya. Jangan kesegiburan kita mencari dunia menghalangi kita dari merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita senantiasa mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, pastilah mereka mendapati banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak kaum muslimin untuk merenungi makna-makna yang terkandung dalam salah satu surat pendek di dalam Al-Quran. Semoga dengan kita merenungi makna-makna dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita dan menjadarkan hati kita dan senantiasa petunjuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humadatil lumadah alladhi jama'a malahu wa'adadah yahsabu anna malahum akhradah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Kecelakaan apalagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya dan mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada setiap pencela, pengumpas, menepuk harta, lalu menghitung-hitungnya dan mengira hartanya dapat membuat dia kekal di dunia. Dia sampai lupa terhadap kematian yang akan menimpanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut akan dicampakkan ke dalam api neraka yang akan berkobar-kobar dan teramat panas. Semua pintu keluar tertutup rapat dan dijaga ketat oleh para malaikat, sehingga tidak mungkin seseorang pun berhasil meloloskan diri darinya. Mereka akan merasakan penderitaan yang tidak berkesudahan dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Sungguh ancaman Allah yang sangat menakutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar terhindar dari ancaman tersebut, maka hendaklah kita harus mengetahui sifat-sifat tersebut. Al-humazah, yaitu orang yang menghina orang lain dengan gerak-gerik anggota badannya, misal dengan tangan, mata, atau mulut. Sedangkan al-humazah, dia mencela orang lain dengan ucapan yang terlontar dari mulutnya, bermaksud merusak kehormatan orang lain. Dan biasanya orang yang memiliki kedua sifat ini sangat gemar menumpuk harta, terus mengembangkannya dan terus menghitung-hitungnya sampai lupa terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari harta, dan di malam harinya dia tidur seperti bangkai. Dia tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun meskipun hartanya sudah melimpah. Kekaguman dan kecintaannya terhadap harta telah membuat dirinya gemar menghina orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bersiaplah jika sifat-sifat itu sudah ada pada diri seseorang, maka hendaklah dia harus bersiap menerima siksaan yang teramat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Dan tahu sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, api yang akan menghancurkan apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Al-hutamah yaitu nama salah satu tingkatan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kedahsyatan api neraka ini tidak terbayangkan oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan tahukah kamu apa hutamah ini? Pertanyaan itu dilontarkan untuk memberikan gambaran bahwa al-hutamah itu sangatlah dahsyat dan menakutkan. Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Api itu tidak akan pernah padam, tidak akan pernah turun suhunya apalagi dingin. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Api itu akan membakar sampai ke dalam hati, organ yang terdalam. Sungguh ancaman yang menakutkan. Dan semua pintu tertutup rapat dan dijaga ketat oleh para malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mubaddadah." Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pemberitahuan dari Allah, Zat yang maha benar semua ucapannya. Itulah ancaman yang dari Rabb yang maha kuasa lagi maha perkasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat-sifat tercela yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Barakallahu fiikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat pada surat ini mengingatkan kepada kita bahwa agar kita senantiasa menjauhi dari sifat-sifat tercela yang tersebutkan di dalamnya, sifat yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Ayat-ayat pada surat ini memotivasi kita untuk agar kita selalu berusaha memiliki sifat yang merupakan lawan dari sifat-sifat tersebut. Misalnya sifat tawadu, sifat yang selalu merendahkan diri dan tidak angkuh serta tidak sombong, sikap yang selalu menghormati dan menghargai kaum musliminnya, dan selalu berusaha mencari harta dengan cara yang halal dan tidak silau dengan gemerapnya harta.
serta tidak tersibukkan oleh harta sampai lupa terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita memiliki harta yang banyak yang diperoleh dengan cara yang halal. Namun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita menumpuk harta lalu tertipu dengannya dan melupakan kita dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencela alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabuna annahum akhladah, yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya dan mengira hartanya itu dapat mengkakalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat bakhil dan menjadikan kita memiliki sifat dermawan dengan harta yang kita miliki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما صلحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم عافنا عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناسين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.